Kuyang. Di malam hari di Kalimantan, ada legenda yang membuat banyak orang takut keluar rumah. Namanya Kuyang. Sekilas, ia tampak seperti kepala wanita biasa yang melayang di kegelapan. Tapi jika diperhatikan lebih dekat, di bawah kepalanya menggantung organ dalam seperti usus dan jantung yang masih hidup. Menurut cerita, Kuyang adalah manusia yang mempelajari ilmu hitam untuk mendapatkan keabadian. Namun sebagai gantinya, ia harus berubah menjadi makhluk malam yang mengerikan. Saat malam tiba, ia akan meninggalkan tubuhnya dan terbang mencari darah, terutama dari ibu hamil atau bayi yang baru lahir. Penduduk desa percaya, Kuyang bisa dikenali dari cahaya aneh yang melayang rendah di atas rumah. Jika itu terlihat, artinya Kuyang sedang berburu di sekitar kamu. Penanggalan. Di wilayah Asia Tenggara, khususnya Malaysia dan sekitarnya, ada legenda yang sangat mirip dengan Kuyang, yaitu penanggalan. Pada siang hari, ia hidup seperti wanita biasa. Tidak ada yang mencurigakan, tidak ada tanda-tanda aneh. Namun semuanya berubah saat malam tiba. Saat malam datang, tubuh penanggalan tidak lagi utuh. Yang terlepas adalah kepalanya, yang kemudian melayang di udara dengan organ dalam yang masih menggantung di bawahnya. Organ itu terlihat seperti basah dan terus menetes saat ia bergerak di kegelapan. Makhluk ini dipercaya mencari darah dari ibu hamil dan bayi yang baru lahir. Dalam cerita rakyat lama, penanggalan sering dianggap berasal dari manusia yang melakukan ilmu hitam atau terkena kutukan tertentu. Masyarakat tradisional punya cara sendiri untuk melindungi diri. Mereka menaruh duri, jarum, atau tanaman berduri di sekitar rumah, terutama di jendela dan pintu. Karena dipercaya, saat penanggalan mencoba masuk, organ dalamnya akan tersangkut dan tidak bisa kembali ke tubuhnya sebelum matahari terbit. Namun jika tidak ada perlindungan, maka malam bisa menjadi sangat berbahaya. Krasue. Di Thailand ada makhluk malam yang sangat terkenal dan sering diceritakan dari generasi ke generasi, yaitu Krasue. Di siang hari, ia tampak seperti manusia biasa, hidup normal, bahkan tidak ada yang menyangka apa yang terjadi padanya di malam hari. Namun saat matahari terbenam, kutukan itu aktif. Kepala perempuan itu akan terlepas dari tubuhnya dan melayang di udara malam. Di bawah kepalanya, tergantung organ dalam yang bergerak dan bercahaya samar, seperti ada kehidupan sendiri di dalamnya. Krasue tidak hanya terbang tanpa tujuan. Ia mencari makanan untuk bertahan hidup, biasanya darah, bangkai, atau sisa hewan. Dalam beberapa cerita, ia juga bisa menyerang ternak atau manusia yang tidak waspada. Yang membuat Krasue semakin menakutkan adalah kemampuannya menyamar sebagai manusia di siang hari. Tidak ada yang tahu siapa yang sebenarnya terkena kutukan ini. Di pedesaan, banyak orang mengaku pernah melihat cahaya melayang rendah di sawah atau hutan saat malam. Tidak jelas apa itu, tapi mereka memilih tidak mendekat. Karena jika benar itu Krasue, biasanya sudah terlambat untuk lari. Pok-pok. Di Sulawesi, ada cerita misterius yang dikenal dengan nama Pok-pok. Nama ini berasal dari suara aneh yang sering terdengar di malam hari, suara pok-pok yang muncul tanpa sumber yang jelas. Sosok ini digambarkan sebagai entitas perempuan misterius yang muncul di tempat-tempat sepi. Dalam beberapa cerita, ia bisa tiba-tiba menampakkan diri kepada orang yang sedang berjalan sendirian di malam hari. Tidak ada bentuk yang benar-benar pasti tentang Pok-pok karena setiap daerah memiliki versi cerita yang berbeda. Ada yang mengatakan ia hanya suara, ada yang mengatakan ia bisa muncul sebagai penampakan. Namun satu hal yang selalu sama dalam semua cerita adalah efeknya, rasa takut, gangguan, dan perasaan bahwa seseorang sedang diawasi di kegelapan. Banyak orang yang pernah mendengar suara itu memilih untuk segera pulang tanpa menoleh ke belakang, karena mereka percaya jika kamu terlalu lama di sana, kamu mungkin akan melihat sesuatu yang tidak seharusnya kamu lihat. Manananggal. Di Filipina, ada makhluk yang sangat terkenal dalam cerita rakyat, yaitu Manananggal. Di siang hari, ia tampak seperti wanita biasa tanpa tanda-tanda aneh. Namun saat malam tiba, transformasi mengerikan terjadi. Tubuhnya terbelah menjadi dua bagian. Bagian atas tubuhnya terlepas, lalu tumbuh sayap besar seperti kelelawar, membuatnya bisa terbang di langit malam. Sementara bagian bawah tubuhnya tetap tertinggal di tanah, seperti tubuh kosong yang tidak berdaya. Dengan wujud barunya, Manananggal terbang mencari korban yang sedang tidur. Ia menggunakan lidah panjangnya untuk menghisap darah manusia dari dalam rumah tanpa korban sempat menyadarinya. Dalam cerita rakyat Filipina, ada cara untuk melawan makhluk ini. Jika seseorang berhasil menemukan bagian bawah tubuhnya dan menaburkan garam, abu, atau bahan tertentu, maka Manananggal tidak bisa kembali menjadi utuh saat matahari terbit. Namun jika gagal, maka makhluk ini akan kembali dan menjadi lebih berbahaya dari sebelumnya.
Leak! Di Pulau Bali, terdapat sebuah legenda mistis yang telah diwariskan turun-temurun selama ratusan tahun. Sosok itu dikenal dengan nama Leak. Berbeda dengan hantu biasa, Leak dipercaya berasal dari manusia yang mempelajari ilmu hitam tingkat tinggi demi memperoleh kekuatan supranatural. Pada siang hari, mereka hidup seperti orang normal dan sulit dibedakan dari masyarakat lainnya. Namun ketika malam tiba, mereka dipercaya mampu berubah menjadi wujud yang sangat mengerikan. Salah satu bentuk Leak yang paling terkenal adalah kepala manusia yang terbang di udara dengan organ-organ tubuh yang masih menggantung di bawahnya. Dalam cerita rakyat Bali, Leak sering terlihat berkeliaran di kuburan, hutan, atau tempat-tempat yang dianggap memiliki energi gaib yang kuat. Mereka dipercaya mencari kekuatan spiritual dengan menyerap energi dari manusia atau makhluk lain. Banyak masyarakat Bali meyakini bahwa tidak semua orang dapat melihat Leak. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan spiritual atau pengetahuan khusus yang mampu mengenali keberadaannya. Karena itulah, kisah Leak hingga kini masih menjadi salah satu legenda paling terkenal dan paling ditakuti di Bali. Palasik. Di tanah Minangkabau, Sumatera Barat, terdapat sebuah legenda yang sangat menyeramkan bernama Palasik. Makhluk ini dipercaya bukanlah hantu biasa, melainkan manusia yang mempelajari ilmu hitam dan menggunakan kekuatan tersebut untuk tujuan yang jahat. Menurut cerita rakyat, Palasik memiliki kemampuan untuk melepaskan kepalanya dari tubuh, lalu terbang di malam hari dengan organ-organ dalam yang menggantung di bawahnya. Palasik sering dikaitkan dengan gangguan terhadap ibu hamil dan bayi yang baru lahir. Karena itulah, masyarakat dahulu sangat menjaga bayi mereka, terutama setelah matahari terbenam. Dalam beberapa kisah, Palasik dipercaya mencari energi kehidupan dari bayi untuk mempertahankan kekuatan gaib yang dimilikinya. Yang membuat Palasik semakin menakutkan adalah karena sosok ini dipercaya berasal dari manusia biasa. Artinya, siapapun bisa saja dicurigai sebagai Palasik tanpa diketahui orang lain. Hingga saat ini, kisah Palasik masih sering diceritakan sebagai salah satu legenda paling menyeramkan dari Sumatera Barat. Arp. Di Kamboja, terdapat sebuah makhluk mistis yang dikenal dengan nama Arp. Legenda ini memiliki kemiripan dengan Krasue dari Thailand dan Penanggalan dari Malaysia. Wujudnya digambarkan sebagai kepala perempuan yang terbang di malam hari, sementara organ-organ dalam tubuhnya menggantung dan menjuntai di bawah kepala tersebut. Menurut cerita rakyat Kamboja, Arp adalah hasil dari kutukan atau ilmu hitam yang sangat kuat. Pada siang hari, orang yang terkena kutukan ini dapat hidup seperti manusia biasa. Namun saat malam tiba, kepalanya akan terlepas dari tubuh dan mulai berkeliaran mencari makanan. Dalam berbagai kisah, Arp sering dikaitkan dengan darah, bangkai, atau makhluk hidup yang menjadi sumber energinya. Masyarakat pedesaan di Kamboja sejak dahulu sangat takut terhadap legenda ini. Banyak orang mengaku pernah melihat cahaya aneh melayang di kejauhan saat malam hari dan mengaitkannya dengan keberadaan Arp. Meski belum pernah terbukti, kisah tentang makhluk berkepala terbang ini masih terus hidup dan menjadi salah satu legenda horor paling terkenal di Kamboja hingga sekarang.